Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan yang ada di Australia. Yang pertama ini tentang sejarah singkat Australia ya. Australia menjadi sebuah negara, 6 negara beli bagian Australia kemudian menjadi satu negara di bawah satu konstitusi pada tanggal 1 Januari 1901. Salah satu tindakan pertama Parlemen Nasional yang baru ini adalah mengeluarkan perundang-undangan yang kemudian dikenal sebagai kebijakan Australia Putih. Rakyat Australia itu pernah ikut Perang Dunia Pertama yang membatasi migrasi hanya bagi orang Australia pada tahun 1914. Ada kurang dari 3 juta laki-laki, namun hampir 400.000 daripadanya secara sukarela ikut bertempur. Seperti itu. Selanjutnya yakni tentang pendidikan di Australia. Sistem pendidikan di Australia berstandar tinggi dan mendapat pengakuan internasional. Tujuan pendidikan di Australia umum berbagai sektor pendidikan. Australia digariskan dalam bentuk undang-undang yang membentuk Departemen Pendidikan Negara, universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Struktur dan jenis pendidikan di Australia. Sekolah diawali kindergarten yakni taman kanak-kanak dan dilanjutkan dari kelas 1 sampai kelas 12 sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan di Australia. Australia di sini terdiri dari 8 bidang pelajaran yaitu bahasa Inggris, matematika, ilmu pasti olahraga, dan program kesehatan, teknologi, ilmu sosial, bahasa asing dan kesenian. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Selanjutnya Selanjutnya yakni komparasi konsep pendidikan Australia dan pendidikan di Indonesia. Dalam tataran konsep pendidikan Indonesia dan Australia memiliki konsep yang hampir sama. Misalnya dari jenjang pendidikan. Keduanya memiliki memulai dari pendidikan besar, menengah dan tinggi. Dasar, menengah dan tinggi. Keduanya juga menerapkan wajib belajar Australia 10 tahun dan Indonesia 12 tahun. Walaupun presentasi mereka itu sangat jauh lah. Walaupun kualitasnya berbeda, cuman memiliki presentasi atau cara yang sama. Ini adalah kelebihan belajar di Australia. Kualitas pendidikan Australia dan suasana belajar berkelas internasional. Pendidikan di Australia mengutamakan kemampuan belajar, sehingga hasil studi yang diperoleh murni menunjukkan kemampuan belajar tersebut. Beberapa kampus di Australia termasuk ke dalam 150 universitas terbaik dunia. Yang kedua, yakni fasilitas riset yang memadai bagi beberapa pelajar yang membidangi skills. Fasilitas riset merupakan hal yang sangat penting ketika menempuh pendidikan tinggi. Yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah kesempatan membangun jaringan internasional. Pelajar internasional di Australia berasal dari berbagai negara di dunia. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun jaringan internasional yang dapat membantu pelajar. Seperti itu. Selain memiliki kelebihan, Australia pun memiliki kekurangan. Yang pertama itu jauh dari keluarga. Bagi pelajar yang terbiasa hidup bersama keluarga, pilihan untuk belajar di Australia dapat menjadi pilihan yang berat untuk dilalui. Yang kedua, biaya yang tidak murah untuk beberapa kalangan. Mungkin biaya yang harus dikeluarkan ketika menempuh pendidikan di Australia tidak murah. Yang selanjutnya, iklim yang berbeda dengan Indonesia. Indonesia adalah negara tropis dengan suhu yang bersahabat, sedangkan di sana itu berbeda lah dengan Indonesia, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya bisa sampaikan untuk materi pendidikan di Australia. Kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.